Jemaat yang Kristus kasihi, salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat hari Minggu. Saat ini kita telah memasuki hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Terimalah salam Bhinneka Tunggal Ika seiring kita menyongsong hari ulang tahun NKRI ke-75. Mari menata keragaman sumber daya negeri ini sebagai anugerah Tuhan dengan menjunjung semangat solidaritas di tengah-tengah kemajemukan identitas yang ada. Kesatuan sebagai anak bangsa selalu kita gemakan demi masa depan negeri tercinta. Biarlah kegembiraan dan sukacita menjadi bagian kita bersama. Ibadah virtual ini kiranya menyenangkan hati Allah Tritunggal dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Agus Sugiarto, SSI. Marilah kita berdiri menyambut sabda Allah yang hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Madahkanlah nyanyian pembuka, nyanyikanlah kidung baru 34 bait 1 dan 3. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Marilah saudari-saudara dalam Tuhan kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami anak-anak-Mu berhimpun di sekitar sabda-Mu, sembari menaikkan nada pujian dan syukur karena pengasihan-Mu telah menuntun kami untuk memasuki usbu baru pemberian-Mu. Dalam sukacita sebagai anak bangsa, kami akan menyongsong pertambahan usia dalam perjalanan kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. 75 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia menghayati kemerdekaannya. Engkau telah mengundang kami. Layakanlah kami mengambil bagian dalam nada pujian dan syukur, sembari menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kami itu. Lalu berkatilah ibadah ini, sehingga dari awal, pertengahan, hingga akhir, semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu, ya Allah Tritunggal. Ampunilah dosa kami, layakanlah kami beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta berkatilah sehingga ibadah ini menjadi rahmat bagi kami, tapi juga bagi sesama, semata-mata karena Engkau Tuhan telah merestuinya. Di dalam nama Bapa
dan Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara disilakan duduk kembali. Mari kembali kita menaikkan nada pujian menurut Kidung Jemaat 4, bait pertama dan kelima, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Umatmu lemah dan dari debu, tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, ya Halik pembela dan kawan kudus. Saudari-saudara, kita telah memasuki minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Di dalamnya kembali kita akan merenungkan sabda Allah. Marilah kita bersatu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, urapilah kami dengan penghiburan kasih-Mu. Teguhkanlah dan kuatkanlah iman kami, supaya oleh kuasa-Mu kami mengerti kehendak Kristus Yesus yang adalah Sang Sabda yang hidup itu, dan melakukannya di dalam warna keseharian kami, lalu menggembirakan hati Bapa di surga. Di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai 29 yang menyatakan, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya, pergilah kepada bangsa-bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu
bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham di antara mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca narasi jilid kedua dari Lukas, jilid kedua dari Lukas adalah kisah para rasul. Lalu di dalamnya membaca bagaimana karya misi dari Rasul Paulus. Secara khusus kalau kita baca mulai dari pasalnya yang ke-27 dalam perjalanan menuju Roma, maka menarik menurut beberapa penafsir ada sesuatu yang sangat menginspirasi secara khusus bagi Lukas dalam menarasi kisah perjalanan misi Paulus dengan nama kapal yang ditumpangi oleh kurang lebih 276 penumpang, diantaranya Paulus dan kedua rekan sepelayanannya ketika akan berlayar menuju ke Roma. Nah, kapal itu kalau kita baca narasi di pasal 27 dengan nama Alexandria, dan nama kapal dalam nama Alexandria itu adalah Dioscuri. Nah, Dioscuri itu sebenarnya sebutan untuk anak-anak dari dewa Zeus, yaitu Castor dan Pollux. Castor dan Pollux ini adalah sejatinya anak kembar laki-laki dari dewa Zeus, Castor dan Pollux. Dan Castor serta Pollux ini disebut sebagai Dioscuri. Nah, jadi Dioscuri adalah nama kapal yang ditumpangi oleh kurang lebih 276 penumpang, diantaranya adalah Paulus dalam perjalanan menuju ke Roma. Dan kenapa itu menginspirasi bagi Lukas, nama kapal ini, Dioscuri? Karena sejatinya ada harapan, sama seperti Castor dan Pollux yang adalah anak kembar dari dewa Zeus. Harapannya juga adalah kelompok Yahudi dan orang-orang Kristen. Jadi yang Yahudi dan Kristen sejatinya adalah juga saudara-saudara kembar dari satu Bapa, dari satu Allah saja. Yang bagi Paulus semuanya adalah saudara-saudara. Makanya kalau kita baca akhir narasi dari jilid kedua yang ditulis oleh Lukas ini, muncul berulang-ulang kata saudara-saudara. Dan di balik kata saudara-saudara itu adalah asumsi bahwa ada kedekatan, bahkan digambarkan sebagai saudara kembar, yaitu antara orang-orang Yahudi, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang bukan Yahudi, yang sudah menjadi pemeluk Kristen. Ya sudah pasti Yahudi di sini adalah juga yang Yahudi Kristen. Lalu berhadapan dengan mereka yang bukan Yahudi tapi juga Kristen. Biasanya disebut komunitas Helenis. Itu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Aram, tapi ada juga orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Yahudi dan bukan Yahudi, yang di dalamnya Kristen, itu sudah digambarkan bagaikan saudara kembar. Makanya nama Dioscuri, nama kapal itu menginspirasi bagi Lukas. Tapi rupa-rupanya meskipun dilukiskan sebagai saudara-saudara yang asumsinya bagaikan saudara kembar, tidak mudah
untuk menjalin sebuah bentuk perjumpaan yang otentik antara kelompok-kelompok ini, malah yang ada adalah konflik. Jadi perjalanan Paulus ke Roma bukan hanya semata-mata tentang perjalanan misinya, tapi tentang keadaan dan statusnya sebagai yang menanti proses eksekusi. Karena dia berada dalam gugatan yang ditujukan secara khusus dari kelompok Yahudi baginya. Karena dipandang Paulus telah melakukan pemurtatan, penistaan agama, yang kemudian dia diajukan kepada lembaga peradilan Roma untuk kemudian dieksekusi. Tapi rupanya kalau kita baca narasi tadi, Paulus bilang kepada saudara-saudaranya itu yang ditujukan adalah kelompok Yahudi ini yang telah menggugatnya, yang telah menuduhnya melakukan pemurtatan, yang telah menuduhnya melakukan penistaan. Dia mengatakan, saya sama sekali tidak mengubah kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk membengkokkan apa yang menjadi ajarannya, tapi justru mau memberitakan sebuah pengharapan bagi Israel. Dan itu yang tidak bisa diterima oleh kelompok Yahudi. Apa yang dimaksud dengan pengharapan Israel itu? Mengakui Yesus, orang Nazaret itu, anak si tukang kayu itu, sebagai Mesias dan sebagai Kristus. Dan itu bagi orang Yahudi penistaan. Makanya kelompok Yahudi ini lalu kemudian menuduh Paulus, dia diajukan untuk diadili. Dan dalam perjalanan ke Roma adalah sejatinya proses eksekusi dan dia sementara berada dalam tahanan meskipun di tahanan rumah. Tapi menarik, Paulus adalah seseorang yang sangat komit dengan pewartaannya. Apa yang ia katakan itu jugalah yang ia lakukan tentang pengharapan bagi Israel bahwa Yesus adalah Sang Mesias itu yang di dalamnya sungguh-sungguh ditolak oleh orang Yahudi yang tidak mau mengakuinya sebagai yang diurapi sebagai Sang Mesias. Tapi tak mengapa bagi Paulus, dia justru membuka ruang dialog. Dia justru membuka ruang perjumpaan dan itu yang kita baca dalam narasi ini. Bahkan dia mengundang kelompok tua-tua Yahudi yang berada di Roma. Dia mengatakan, tuan-tuan tahu bahwa keberadaan saya di sini adalah karena status saya sebagai tahanan, karena saudara-saudara tuan-tuan orang Yahudi yang di Yerusalem itu telah melakukan menganggap saya telah melakukan penistaan dan melakukan proses memurtadkan orang. Padahal sama sekali saya tidak mengubah kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi. Dan bahkan dalam pemeriksaan menurut peradilan orang Romawi, saya tidak ditemukan salah apa-apa. Karena marilah duduk sama-sama lalu kemudian kita dialogkan ini baik-baik tentang apa pewartaan yang saya wartakan kepada saudara-saudara. Sekali lagi dipakai kata saudara-saudara. Karena bagi Paulus gambarannya mau Yahudi dan bukan Yahudi, yang sudah sama-sama Kristen ini adalah sejatinya adalah sungguh-sungguh bagaikan saudara kembar, anak-anak Allah sendiri. Mungkin tidak terlalu masalah bagi komunitas Yahudi Kristen. Tapi bagi Yahudi tradisional dan Yahudi konservatif yang menolak Yesus sebagai Sang Mesias, itu adalah sebuah bentuk penistaan. Dan inilah yang kemudian Paulus hadapi. Tapi spirit yang mau dilihat dari ini adalah, apapun yang dituduhkan kepadanya, dia tampil sebagai sebuah pribadi yang begitu toleran, yang mau kemudian melihat segala sesuatu dan mendudukkan itu dalam semangat dialog, dalam semangat persaudaraan. Seperti spirit dari nama kapal yang pernah ia tumpangi dalam nama Alexandria Dioscuri itu. Untuk menggambarkan Castor dan Pollux, anak-anak kembar dari Zeus sendiri. Begitu juga sejatinya Yahudi dan bukan Yahudi, terlebih kemudian di dalamnya yang sudah sama-sama Kristen, untuk bagaikan saudara kembar sendiri, saudara-saudara. Tapi yang namanya kepala batu, keras kepala, pongah dan arogan, apa mau dikata? Selembut apapun dan maksud baik di balik segala sesuatu akan mental bagi orang-orang yang kepala batu. Dan itu yang terjadi dalam proses dialog ini. Paulus mengundang dalam semangat persaudaraan, dalam semangat spirit saudara-saudara, sebuah bentuk cinta universal
untuk duduk bersama membuka ruang perjumpaan, sehingga harapannya ada pertemuan. Tapi yang namanya kepala batu, apa mau dikata? Bahkan Lukas dalam narasinya jelas mengatakan, proses itu ada yang kemudian bisa meyakinkan orang, dari kelompok orang tua-tua Yahudi konservatif ini, ada yang kemudian percaya dan diyakinkan, menerima persaudaraan universal itu, melihat Kristus dalam bingkai persaudaraan universal, persaudaraan, dialog, pertemuan, dan perjumpaan. Tapi ada yang membangkang kepala batu, meninggalkan pertemuan itu. Dan yang kemudian terjadi adalah berakhir dengan tidak ada kesepakatan. Proses yang ada hanya sekedar bisa bersungut-sungut di antara mereka. Tapi berbahagialah, paling tidak yang menurut narasi Lukas ini, yang kemudian mau diyakinkan. Itu berarti juga yang toleran, yang inklusif, yang menerima semangat dialog itu dalam sebuah bentuk perjumpaan. Tanpa ada sebuah bentuk a priori negatif atau prasangka buruk. Tapi mendengar dan dalam semangat belajar, duduk bersama-sama, mencerna apa yang menjadi pokok pengharapan Israel menurut kacamata Paulus. Dan kalau kemudian Lukas menarasikan ini di dalam jilid kedua tulisannya, kisah para rasul ini, dalam spirit persaudaraan, bagaikan anak-anak kembar, bahkan di antara dua kubu. Ini bukan sesuatu yang sepele, karena dipandang menista, memurtadkan orang. Lalu kemudian di dalamnya dituduh melencengkan semua bentuk kultur Yudaisme, kebiasaan-kebiasaan Yahudi. Tapi dalam spirit persaudaraan itu, marilah duduk bersama, begitu menurut versi Paulus. Tapi ada kalanya sulit bukan berhadapan dengan orang kepala batu, di mana saja. Di rumah, di gereja, di ruang publik, berjumpa dengan siapapun, lalu berjumpa dengan orang kepala batu. Orang kepala batu itu biasanya sombong sekali. Dia melihat segala sesuatu menurut persepsi dan apa yang menjadi prasangkanya. Lalu itu menjadi kacamatanya untuk menilai orang lain, bagikan orang pakai kacamata riben, kacamata gelap itu. Lalu kemudian dia melihat segala sesuatu dan menjadi gelap. Lalu kemudian dalam proses belajar itu yang terjadi, dia merasa bahwa dia paling pintar. Sulit sekali untuk dibentuk, sulit sekali untuk mendengar, sulit sekali untuk rendah hati, sulit sekali untuk terbuka. Dan kelompok kepala batu itu banyak dijumpai. Tapi moga kita mau belajar dari spirit Paulus yang kemudian dengan rendah hati mendudukkan segala sesuatu dalam semangat persaudaraan universal. Untuk belajar dalam sebuah konteks, aku belajar dari engkau pun bisa belajar dari aku. Lalu kemudian dalam nuansa yang semacam itu, duduk bersama, sekalipun apapun hasilnya, tidak ada pemaksaan. Toh narasi ini pun menggambarkan ada yang pergi dengan tidak percaya, tetap dengan dia punya prinsip. Ada yang rendah hati mau belajar, diyakinkan. Dan bahkan Lukas menarasikan mereka bubar masing-masing dengan prinsipnya. Tak mengapa, yang penting ada sebuah prinsip belajar untuk saling mendengar dan didengar. Itu yang disebut dengan dialog. Dalam semangat kepekaan, bela rasa, penghargaan, yang berulang-ulang selalu muncul istilah itu. Compassion, respect, dan sensitivity. Dan Paulus menurut narasi Lukas dilukiskan sebagai pribadi yang sejatinya dia dilukai. Tapi dia belajar dari nama kapal Dioscuri ini, sehingga spirit anak kembar dari Castor dan Pollux itu dia gambarkan bagikan persaudaraan dari orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi. Yang sekalipun melukainya juga. Tapi dia mau merangkul dalam semangat persaudaraan untuk duduk bersama. Dan Lukas melukiskannya dengan begitu jujur. Tanpa kemudian mengatakan apa sih ending dari kisah ini. Tapi menarik, Lukas menggambarkan bagi setiap mereka yang datang dengan hati tulus dan otentik
untuk membuka tangan dalam semangat persaudaraan dan saling merangkul, menjalin di dalam keanekaragaman, kepelbagaian, kebinekaan. Setiap bentuk pewartaannya akan selalu membawa spirit sebagai pribadi yang berani berbicara dan bebas, dan bahkan tidak menghadapi rintangan apapun. Dengan kata lain, mengalami kemerdekaan secara otentik. Dan dua kata Yunani yang bisa kita jumpai di akhir pembacaan ini, secara khusus dari ayatnya yang ke-30 dan ke-31, di akhir kisah narasi, kisah para rasul ini di pasal 28, ada kata Yunani metaparesias dan akolitos. Paresias itu artinya pembicaraan yang berani dan bebas. Lalu kemudian akolitos itu artinya tanpa rintangan apa-apa. Paulus mengalami itu. Itu otentik. Sekalipun kasat mata dia dilihat, dinistai, dia mengalami persekusi, dia dituduh, dia disudutkan. Tapi baginya dia bebas. Baginya dia harus berani mewartakan pokok pengharapan itu. Bahkan dia menggambarkan tidak ada rintangan apapun. Itu orang yang datang dengan spirit mengasah kepekaan, menjalin niat baik dalam bingkai kebinekaan untuk merajut setiap benang-benang perbedaan itu dalam semangat persaudaraan. Dengan catatan di dalamnya pasti ada orang-orang kepala batu. Lalu ditanya bagaimana supaya kemudian yang kepala batu dibentuk, biar Tuhan Allah saja yang nanti bentuk menurut Paulus. Karena bagi Paulus yang ada adalah yang penting pembicaraan yang sungguh-sungguh mewartakan pokok pengharapan dengan berani dan bebas, bahkan dipandang tidak ada rintangan apa-apa karena dia tulus, tidak ada pretensi apa-apa. Beda kalau yang kepala batu, itu sudah tidak ada niat-niat baik. Sebuah proses yang kemudian di dalamnya pastiu deng ose, frek deng ale. Siapa mau dengar ale pun omongan. Beta adalah beta, ale adalah ale, ose adalah ose. Siapa mau pikir tentang ose? Tapi moga dalam semangat kita menjalin persaudaraan, terlebih menyongsong 75 tahun kemerdekaan negeri ini, yang masih berhadapan dengan orang-orang kepala batu. Kita sebagai anak bangsa, mau di rumah, di gereja, di masyarakat, moga rendah hati. Tetap membangun spirit persaudaraan yang otentik. Terbuka dan mau belajar, dengar-dengaran, rendah hati saja. Berbahagia orang-orang yang seperti itu. Dia akan berjumpa bagaikan mewartakan sebuah bentuk prinsip kebenaran dengan idealisme yang tetap dia junjung. Bahkan tidak ada rentangan apa-apa. Karena pasti orang akan berpihak kepada kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Sekalipun di dalamnya ada yang kepala batu. Jalan terus. Jalin niat-niat relasi untuk merawat kepelbagaian ini. Di dalamnya ada yang rendah hati, ada yang kepala batu. Suku ini, suku itu. Daerah sini, daerah sana. Bahasa ini, bahasa itu. Orang dengan strata dan status pendidikan yang berbeda-beda. Status sosial apa saja. Tapi moga kita terhitung sebagai yang rendah hati. Memandang segala sesuatu bagai saudara kembar. Hidup dalam persaudaraan universal, lalu melihatnya dalam semangat kebaikan, untuk terus-menerus tanpa pernah lelah, dalam spirit paresias, dalam spirit akolitos, berani, berbicara, dan bebas, serta tanpa rintangan apa-apa, otentik, hadir terus, untuk menebar spirit persaudaraan. Lebih baik mengalah. Karena kalau batu deng batu baku hadapan akan tak pica-pica. Tapi lebih baik mengalah. Di gereja juga begitu. Berhadapan dengan orang-orang kepala batu. Yang kemudian jarang mau bisa belajar. Dan malah selalu menjadi penghalang, menjadi barrier. Menjadi batu sandungan. Nah mari. Dalam spirit merajut kebinekaan. Dengan berbagai macam karakter, sikap, etnis, bahasa, daerah. Contohilah Paulus dalam narasi Lukas ini. Yang digambarkan sebagai pribadi yang rendah hati. Terus mau membuka dialog. Bersedia untuk mendengar.
terlepas apapun hasil dan muaranya, yang pasti dia telah bawa niat-niat baik itu dalam sebuah persaudaraan yang asli. Kita songsong 75 tahun kemerdekaan kita. Moga sebagai anak bangsa yang tulus untuk membuka hati dalam ragam kepelbagaian. Pancasila rumah kita bersama, yang kemudian di dalamnya kita diminta untuk merawat kebinekaan itu. Tidak usah jauh-jauh di ruang publik, dalam gereja sajalah, supaya kemudian di dalamnya orang bisa belajar dari kekristenan bahwa orang bisa hidup berdampingan baik-baik, satu dengan yang lain, saling menerima, saling membantu, saling menguatkan, saling meneguhkan, meminjam istilah di dalam khotbah minggu yang lalu, memprovokasi terus-menerus pengharapan. Dan kita memaknainya di usia yang ke-75 ini. Mari rendah hati, tak usah kecil dan tawar hati ketika berjumpa dengan orang-orang kepala batu. Kita jadi air saja, mengalir. Bukankah dalam khotbah pernah kita belajar pada hujan, kita belajar tentang jatuh. Nah, mari menjadi air. Kalau kemudian orang subatu, kita berharapan juga dengan batu. Batu dengan batu tatoki dan baku tumbuh akan pica-pica. Tapi kalau kita jadi air, tetes demi tetes, meskipun lama, batu keras pun bisa akan retak karena tetesan air itu. Itu yang Paulus bawa. Spirit untuk menegakkan pokok pengharapan itu di tengah-tengah usaha untuk melukai, merusak, mendestruksi, menghancurkan, membubarkan, mengoyakkan, melukai, apa saja. Tapi kalau kemudian kita masih bisa bertahan, apalagi sebagai anak bangsa di 75 tahun ini, karena masih banyak orang yang dengan niat-niat baik hadir, merawat kebinekaan itu dengan otentik dan tulus. Kita di gereja pun moga demikian. Supaya kemudian di dalamnya hadir persaudaraan sejati di dalam Tuhan. Selamat menyongsong usia ke-75 tahun negeri yang kita cintai ini. Tuhan dimuliakan di mana kita dalam tulus merawat kebinekaan itu. Amin. Mari kita menyongsong pemberitaan ini dengan menaikkan nada pujian dari Kidung Jemaat 264, apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani Dia untuk dan rumah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah
persembahan. Ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah bersama orang percaya di sepanjang segala abad, tempat, dan sejarah, dengan bangkit berdiri kita mengakui kembali rumusan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami belajar untuk menempatkan diri di tengah-tengah keragaman. Tak jarang bahwa niat-niat baik kami untuk dengan tulus hadir dan otentik merawat keragaman dengan kebaikan ditolak, disesah, dilukai, disudutkan. Sebuah momentum perjumpaan dengan orang-orang yang keras hati, kepala batu dan tak bisa dibentuk. Meski demikian, melalui pembacaan hari ini kami diminta untuk menjadi pribadi seperti Paulus yang telah dinarasikan oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul, dalam perjumpaan dengan orang lain, dengan sikap rendah hati, terus-menerus merawat kepelbagian itu, sekalipun disesah, difitnah, dikhianati, dilukai, dan tereksekusi, mengalami persekusi. Kiranya gereja belajar dari spirit Paulus untuk mendudukan segala sesuatu dalam semangat dialog, sebuah bentuk perjumpaan yang kemudian di dalamnya merangkul dan merawat persaudaraan universal. Beriring dengan sebagai anak bangsa, kami menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan negeri ini yang ke-75. Di tengah-tengah keragaman kepelbagaian yang di dalamnya ya Tuhan, kami diminta untuk merawatnya. Tak jarang pun kami harus berhadapan dengan beragam macam soal, bertemu dengan titik-titik konflik, pertikaian, perselisihan, dalam sebuah gambaran ketika kami berjumpa dengan ketidakpekaan, kami berjumpa dengan tiadanya bela rasa, atau bahkan tiadanya penghargaan dalam wujud kepelbagaian itu. Tapi moga dalam spirit kebinekaan di mana kami hadir, kami mau terpanggil merawatnya karena kami dipanggil untuk merawat pokok pengharapan kami tentang kasih Kristus Sang Mesias itu, yang kemudian ditolak, yang di dalamnya menegakkan pengharapan untuk sebuah kebaikan dan keselamatan universal, tapi tak jarang dinistai, untuk kemudian tetap terus hadir menjadi sinar terang benderang bagi bangsa-bangsa, tapi kemudian diberangus, dianiaya, dan dipersekusi untuk itu. Tapi kami yakin bahwa selama setiap insan hadir dengan niat-niat baik untuk sebuah kebaikan publik dan kebaikan bersama, Tuhan akan berpihak kepada insan itu, agar tetap terus punya keberanian berbicara dan dengan bebas mewartakan kebaikan, bahkan percaya bahwa tidak akan mengalami rintangan apapun ketika Tuhan berpihak bagi setiap pribadi yang merdeka dan sungguh-sungguh merdeka, lalu menghayati akan kemerdekaannya itu dalam rangka menghadirkan kebaikan bagi siapapun juga. Moga gereja juga mengalami hal yang sama, untuk kemudian menjalin relasi dalam sebuah persaudaraan dengan siapapun juga, bagaikan kerinduan Paulus yang dilukiskan oleh Lukas antara Kristen dan Yahudi,
antara yang Yahudi dan bukan Yahudi, tapi hadir sudah dalam sebuah persaudaraan untuk dalam semangat perjumpaan menjunjung pokok pengharapan itu dan hadir dalam pembelajaran bersama untuk berjuang bagi spirit kemanusiaan yang sejati. Terima kasih untuk momentum 75 tahun negeri ini yang akan kami ingat dan rayakan. Kiranya gereja pun hadir dan berkontribusi, sementara di dalam proses perjalanan menghadapi begitu banyak tantangan dan hambatan seiring dengan krisis yang dialami. Tapi moga spirit persaudaraan itu sekaligus adalah solidaritas di antara kami semua, sehingga di dalam perkenan dan kasih sayang Tuhan selalu kemudian hadir dan terus dengan otentik memperjuangkan kebaikan bagi banyak orang. Berkatilah pemerintah pusat hingga ke pelosok daerah, sehingga seiring dengan persiapan menyongsong HUT RI yang ke-75, kiranya di dalamnya adalah kami semua sebagai anak bangsa bersyukur dan berterima kasih untuk itu, sembari bersuka cita memaknainya, sekalipun di rumah-rumah kami, tanpa ada sebuah kerumunan, tanpa ada sebuah bentuk hajatan besar, yang kemudian di dalamnya kami hadir. Tapi tanpa mengurangi makna kami mensyukuri 75 tahun RI adalah kami semua sebagai anak bangsa yang berterima kasih kepada kebaikan Tuhan, di mana kami tetap Engkau berikan pengharapan untuk terus-menerus berkarya, berbuat, dan melakukan semua bentuk kebaikan bagi kemajuan negeri ini, di dalam semangat kebinekaan, terajut satu dengan yang lain sebagai anak bangsa yang saling membantu. Kami yakin krisis ini pun akan teratasi. Berkatilah kami semua dan di dalamnya gereja, secara khusus kami Ebenezer DKI Jakarta, agar di dalam panggilan kami bersekutu, bersaksi dan melayani, kami dengan rendah hati berhadapan dengan realitas kepelbagian dan kebinekaan yang juga ada di tengah-tengah jemaat, bahkan sikap-sikap, karakter dan temperamen yang tak jarang melukai orang lain. Tapi biarlah kami yakin dan percaya bahwa di dalamnya setiap pribadi yang tulus akan menjadi pengobat yang paling manjur untuk kemudian tetap terus merawat sebuah persatuan dan persaudaraan di tengah-tengah jemaat ini, agar di dalamnya ya Tuhan Yesus terus-menerus memprovokasi pengharapan dan kebaikan, agar kami terjalin dalam sebuah persaudaraan yang di dalamnya ya Bapa bukan soal senang dan tidak senang, suka atau tidak suka, yang kemudian di dalamnya memisahkan diri satu dengan yang lain. Tapi moga kami dipersatukan dalam sebuah persaudaraan, di tengah-tengah gereja berupaya melakukan yang terbaik untuk kemudian di dalamnya melakukan pelayanan. Kami akui di tengah-tengah pandemi ini, Ebenezer belum bisa melakukan banyak hal. Dan di dalamnya ya Tuhan Yesus ada yang tidak senang dengan itu. Ada yang di dalamnya sungguh-sungguh merasa tidak dilayani. Ada yang kemudian di dalamnya bersungut-sungut dan marah-marah. Yang dalam kondisi yang semacam itu merasa tidak tersentuh. Ampuni kami jika kemudian di dalamnya ada yang merasa seperti itu. Tapi biarlah ya Tuhan Yesus, tolonglah kami semua, agar dalam semangat persaudaraan satu dengan yang lain saling membantu, dan tidak hanya memprovokasi kemarahan, memprovokasi amarah, bersungut-sungut, tetapi apa yang bisa dibuat oleh gereja, termasuk kami di dalamnya pengerja-pengerja, yang kiranya mau dengan tulus melakukan segala sesuatu, dan tidak hanya sekedar berkeliat, bersilat lidah dalam beragam macam alibi dan argumen yang tak jarang hanya mencari pembenaran. Bantulah kami agar menjadi gereja yang tulus, yang di dalamnya mau melayani Tuhan dengan setia. Bantulah kami agar jauh dari proses mereken-reken segala sesuatu, apalagi menjadikan institusi ini bagaikan kamar dagang. Segala sesuatu yang dihitung dengan uang dan sangat komersial, tapi jadikanlah kami rendah hati satu dengan yang lain untuk dengan tulus melayani. Bantu kami dan bentuk kembali jemaat Ebenezer, agar di dalamnya apa yang boleh kami alami adalah sebuah bingkai ketulusan untuk melayani satu dengan yang lain. Di dalamnya nama Tuhan dimuliakan, bukan nama oknum, bukan nama keluarga, bukan nama satu individu dan individu yang lain, tapi sebuah persaudaraan, jemaat Ebenezer DKI Jakarta yang mau melayani Tuhan dan beribadah dengan tulus kepada Tuhan, dan bukan hanya mencari kesenangan dan kepentingan diri sendiri. Terima kasih untuk 75 tahun kami memaknai kemerdekaan negeri ini. Terima kasih untuk spirit terus-menerus membaharui persekutuan pelayanan dan kesaksian dari kehidupan kami sebagai jemaat Ebenezer DKI Jakarta. Tapi biarlah di atas semuanya itu adalah kami yang tetap terus merawat kehidupan rumah tangga dengan baik. Suami istri hadir sebagai orang tua bersama-sama dengan anak-anak satu dengan yang lain, saling mendukung,
menguatkan sehingga rumah menjadi tempat, rumah menjadi gereja, rumah menjadi pokok puji-pujian dan doa yang di dalamnya menghormati dan menjadikan Allah pokok puji-pujian di saat-saat sulit ini, sehingga kami aman dan terhimpun indah adanya di rumah kami masing-masing. Karena berkatilah yang dalam kondisi sakit, yang bergumul dengan pekerjaan, dengan keputusan-keputusan yang sulit, yang sementara takut, cemas, yang sementara berada dalam derita. Hanya dalam Engkau ya Tuhan Yesus kami menemukan jawaban untuk pulih, untuk sembuh, untuk punya kekuatan, untuk kembali punya pengharapan. Dan Tuhan akan selalu hadir sehingga keluarga lepas keluarga, rumah-rumah tangga kami mengalami kebaikan di dalam Tuhan. Berkati minggu ini bagi kami ya Tuhan, kami menjalin segala sesuatu dengan menggantungkan pengharapan kami hanya kepada Engkau. Lalu biarlah apa yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami sebagai anak bangsa, dalam konteks berbangsa dan negara, sebagai bagian dari gereja, sebagai bagian dari masyarakat, bahkan sebagai keluarga, kiranya hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Ampunilah akan dosa dan salah kami, jadilah seperti dengan maksud dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmatnya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia, puji Dia, yang setianya ajaib. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami,
Kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapilah majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Saudari-saudara, dalam semangat merawat kepelbagaian dan kebinekaan, marilah kita masuk untuk tetap terus mencipta ruang bagi perjumpaan dan dialog yang tulus, agar semangat persaudaraan universal itu kita rawat di dalam keotentikan dan keaslian sikap-sikap kita yang baik. Menyambut amanat ini, kita menaikkan nada pujian menurut Kidung Jemaat 342, keluar dari kaum dan rumah Bapa-Mu. Keluar dari kaum dan rumah Bapa-Mu, serahkan dirimu kepada rahmat-Hu, percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air baka yang tertentu di muka. Keluar ajarlah seluruh dunia, taburkan Injilku di sawah ladangnya, mau terang maupun gelap, di rumah dan kerjamu, baik ingatlah tetap ku menyertai kamu. Arahkanlah hati dan hidup kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.